Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kalau baik. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi IPAS kelas 6 adaptasi tumbuhan pada fase C. Oke, ayo kita semangat untuk belajar. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini. Tumbuhan teratai dan kaktus tentunya mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut menjadi ciri khusus tumbuhan sesuai tempat hidupnya. Nah, cara hidup tumbuhan tersebut ditentukan oleh kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan seperti itu disebut dengan adaptasi. Jadi, adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan untuk hidup pada daerah tertentu atau penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan atau habitatnya. Nah, tujuan adaptasi yaitu untuk mempertahankan hidupnya, untuk memudahkan mencari makan, dan untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Nah, untuk jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu ada hidrofit, kedua higrofit, dan yang ketiga adalah xerofit. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang pertama ada hidrofit, merupakan tumbuhan yang hidup di air. Nah, ciri-cirinya di sini adalah 1. Akarnya berada di air. 2. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Dan yang ketiga adalah daunnya muncul ke permukaan air. Nah, contohnya ada di teratai, eceng gondok, dan kangkung. Nah, jenis yang kedua adalah higrofit, merupakan tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Nah, di sini ada ciri-ciri tumbuhan higrofit. Yang pertama itu memiliki akar, batang, dan daun. Lalu yang kedua yaitu batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Lalu yang ketiga, daun yang muda biasanya melingkar atau menggulung. Nah, di sini contoh tumbuhannya yang pertama ada pakis, paku-pakuan, dan lumut. Ketiga, xerofit. Tumbuhan xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Nah, ciri-cirinya tumbuhan xerofit ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Yang kedua, batangnya tebal dan tersusun atas jaringan untuk menyimpan air. Lalu, yang ketiga, memiliki akar yang panjang. Nah, di sini contoh tumbuhannya yang pertama ada kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Indonesia mempunyai kondisi alam yang bermacam-macam. Selain itu, Indonesia mempunyai wilayah yang luas. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia mempunyai jenis-jenis tanaman yang beraneka ragam. Nah, coba kamu perhatikan tumbuhan-tumbuhan di sekitarmu. Apakah tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki ciri-ciri yang sama? Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Namun, tujuannya sama-sama untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berikutnya, kita akan membahas adaptasi tumbuhan atau ciri-ciri khusus tumbuhan-tumbuhan tertentu. Yang pertama, kita akan bahas yaitu tumbuhan teratai. Ciri khususnya, yang pertama, tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Yang kedua, daun teratai bundar, tipis, dan lebar untuk meningkatkan penguapan air. Lalu yang ketiga, teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Lalu yang keempat, daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Yang kedua ada eceng gondok. Ciri khusus yang pertama yaitu batang menggembung untuk mengapung di permukaan air. Yang kedua, batang berongga untuk menyimpan oksigen atau bernapas. Lalu yang ketiga, akarnya serabut dan lebat
berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Tanaman ketiga yaitu pohon bambu, mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Kemudian, bulu yang tajam tersebut terdapat pada bagian batang. Yang ketiga, bulu pada pohon bambu melekat dengan kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, tanaman yang keempat yaitu kantong semar, hidup di rawa yang sedikit mengandung nitrogen. Ciri yang kedua, daun berbentuk piala atau kantong yang berisi cairan lengket untuk menangkap serangga. Ketiga, kantong semar memakan serangga untuk mendapatkan nitrogen. Yang kelima ada Venus flytrap. Ciri yang pertama, daun berbentuk engsel untuk menangkap serangga. Kedua, daun Venus memiliki rambut sensor. Lalu, ciri yang ketiga memakan serangga atau insektivora untuk mendapatkan nitrogen. Kaktus, cirinya daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Lalu yang kedua, batang kaktus tebal dan membesar sebagai tempat penyimpan air. Permukaannya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan. Lalu yang ketiga, akar kaktus panjang dan banyak serabutnya, bertujuan untuk memperluas daerah penyerapan air. Bakau, ciri khususnya yang pertama, bakau hidup di rawa atau di tepi pantai. Yang kedua, memiliki akar tunjang yang berfungsi menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas oleh ombak. Yang ketiga, memiliki akar napas yang berfungsi untuk membantu penyerapan oksigen dari udara. Tanaman yang ke-8 yaitu pohon jati. Pada musim kemarau selalu menggugurkan daunnya. Lalu kedua, daun-daun tersebut digugurkan sebagai upaya terhadap lingkungan yang kering dan panas. Lalu, jika daun digugurkan, penguapan air akan berkurang. Selain untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, selanjutnya mari kita bahas cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama ada duri. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan duri yang tumbuh di bagian batang, buah, atau daun. Nah, contohnya di sini ada tanaman durian, euforia, salak, dan bunga mawar. Yang kedua ada dengan bulu halus. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan bulunya. Yang pertama itu ada padi, bambu, lalu yang ketiga ada jagung. Lalu ada dengan racun. Nah, ada jenis tumbuhan yang menghasilkan zat beracun. Zat beracun dapat terkandung pada bagian batang, daun, atau buahnya. Contohnya pada tanaman kecubung hutan. Lalu ada tanaman jarak. Selanjutnya ada dengan batang bergetah. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan batang yang bergetah. Contohnya ada pepaya, nangka, lalu ada kamboja dan karet. Yang kelima ada dengan rasa sepat dan pahit. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan rasa buahnya yang sepat dan pahit. Contohnya ada jambu biji dan buah belimbing. Yang keenam adalah dengan mengatupkan daun. Salah satu tumbuhan yang dapat mengatupkan daunnya adalah putri malu. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari herbivore yang akan memakannya. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah selesai belajar bersama materi IPAS tentang adaptasi tumbuhan. Yuk sharing di kolom komentar tentang hal apa yang kamu suka dari pembelajaran kita kali ini. Nah, Ibu mau bilang terima kasih telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.